Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi ya untuk belajar materi-materi ataupun latihan-latihan soal. Menjelang SKD ini teman-teman sudah nggak perlu lagi belajar banyak materi. Langsung aja fokus untuk ngebahas latihan-latihan soal teman-teman. Karena udah menghitung hari ya. Jadi dalam beberapa hari lagi mungkin udah ada yang dapat jadwal besok tanggal 16. Jadi buat teman-teman sekarang kita banyak latihan-latihan soal dan belajar trik-trik cepat teman-temannya dalam berhitung karena itu akan sangat membantu pada saat teman-teman mengerjakan soal TIU ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm karena di sini kita akan latihan-latihan soal setiap hari dan juga ada tips serta triknya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk di-follow ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke latihan soalnya. Ini dia. Kita langsung aja ke soal yang pertama, teman-teman. Ini dia. Jika X sama dengan 5, Y sama dengan 6, dan Z sama dengan X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat, maka nilai dari X plus Y dikali Z adalah berapa? Nah, pertama kita harus tahu dulu teman-teman ya nilai Z berapa. Ada persamaan seperti ini. Nah, kalau teman-teman jeli dan hafal ya, untuk rumus seperti ini adalah pecahan dari X min Y kuadrat. Ya, nah teman-teman juga ini penting ya, harus membedakan antara X min Y kuadrat dengan X kuadrat min Y kuadrat. Ini berbeda teman-teman ya, ini tidak sama dengan ya, itu nggak sama. Ini kalau kita jabarkan teman-teman, hasilnya adalah X min Y dikali X min Y ya, karena ini dikuadratkan. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, hasilnya adalah X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat ya. Sementara ini teman-teman, kalau kita jabarkan, ini hasilnya adalah X ditambah Y dikali X dikurang Y. Ya, jadi itu bedanya teman-teman. Jadi ini, ya itu hasilnya ini hasilnya ini ya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar teman-teman ya. Kita balik ke soal. Nah, berarti untuk bentuk ini itu sama dengan yang ini teman-teman ya. Sama, maka yang ini bisa juga kita bikin menjadi X min Y dikali X min Y. Nah, kita lihat nih X min Y nilainya berapa. X itu kan nilainya 5 ya. Berarti 5 dikurang 6 dikali 5 dikurang 6 ya. Ini berarti hasilnya adalah min 1 dikalikan min 1. Min 1 dikali 1, min 1 kali min 1 sama dengan 1 ya. Ingat ya operasi kalau misalnya ada min kita kalikan dengan min ya, hasilnya sama dengan plus. Maka hasilnya adalah ini sama dengan plus 1 ya. Maka tinggal kita masukkan aja di persamaan ini. Ini kalau kita jabarkan berarti 5 ditambah nilainya adalah 6 dikali dengan nilai Z sama dengan 1. Jadi sama dengan 5 tambah 6 sama dengan 11 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal kedua. Jika X kuadrat min 16 sama dengan 0 dan Y sama dengan 6, maka mana dari pernyataan berikut yang benar? Apakah A, X lebih besar dari Y, atau B, X kurang dari Y, C, X sama dengan Y, D, X dan Y tidak dapat ditentukan, atau yang E, 2X lebih besar dari 2Y. Nah, untuk menjawab ini, trik cepatnya teman-teman, langsung aja kita tentukan nilainya. Kita harus tahu nilai dari X teman-teman ya. Karena nilai Y kan udah ketahuan nih, 6. Nah, maka kita harus tahu nih nilai X-nya berapa. Tinggal kita langsung masukkan aja teman-teman ya. X kuadrat min 16 ini kan sama dengan 0 ya. Maka ini teman-teman langsung aja kita pindah ruaskan biar cepat. Jadi X sama dengan pindah ruas ya. Dari min menjadi plus. Jadi X kuadrat nih maksudnya. X kuadrat sama dengan 16. Nah kita tinggal akarkan teman-teman ya. Akarnya adalah berapa? Jadi akar dari X kuadrat sama dengan ya akar dari 16. Nah langsung aja kita cari nilai X teman-teman ya. Itu ada dua berarti. Jadi nilai X ini X bisa sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. Kenapa? Karena kalau X kita kuadratkan ya, baik 4 maupun min 4 itu hasilnya sama dengan 16 ya. Karena 4 kita kuadratkan hasilnya sama dengan 16. Begitu juga min 4 ya. Kalau kita kuadratkan hasilnya juga sama dengan 16. Karena min dikali min hasilnya plus. Maka di sini kita tahu nih, oh nilai X itu bisa 4, bisa min 4. Hubungannya apa dengan 6? Y. Nah kalau kita bandingkan maka ini ya, berarti hubungannya adalah X-nya ini 4 atau min 4 ya. Di sini ada 6. Hubungannya apa? Oh, ternyata
kurang dari ya. Jadi ini nilainya lebih kecil daripada ini, maka nilainya jawabannya adalah yang maka X kurang dari Y. Jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang nih lagi nyari tempat buat belajar latihan-latihan soal yang ada waktunya, kalian bisa langsung ke sini teman-teman ya, jadi cpns.com. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pengen latihan-latihan soal, untuk SKD bisa klik di sini pembelian paket soal. Ya, teman-teman silakan aja diklik. Nah, jadi ada diskon teman-teman ya dengan menggunakan kode dunia CPNS. Nanti akan ada potongan sebesar 27.000. Nah, untuk soal-soalnya seperti apa? Nanti kita bisa coba ya, teman-teman yang pengen nyoba-nyoba dulu itu ada tryout gratisnya. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, jadi untuk soalnya itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman itu nanti bisa mengerjakan 110 soal ya. Dan bahasanya sudah CAT seperti yang ada di tes CPNS nanti. Nanti akan ada waktunya dan teman-teman harus mengerjakan sebanyak 110 soal ya. Nah, jadi di sini teman-teman juga ketika selesai nanti akan muncul skornya berapa. Ya, ini kita random aja ya ngerjainnya untuk contoh. Jadi misalnya nih, ini kita random aja ya. Kemudian nanti teman-teman silahkan dikerjakan sampai dengan selesai ya. Nanti kalau sudah, contohnya seperti ini, teman-teman klik selesai. Nanti akan muncul langsung skornya ya. Nah, ini saya karena ngejawabnya asal, jadi memang tadi jawaban saya salah teman-teman. Nanti akan ada hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung ngerjain dan bisa langsung dapat nih hasilnya seperti apa. Apakah teman-teman lolos passing grade ataupun tidak ya. Nah, buat teman-teman jadi silakan aja langsung untuk melakukan pembelian. Kalian bisa langsung aja klik di jadicpns.com. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya teman-teman, ke soal yang ketiga. Bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, untuk pengerjaan ini kita harus menyamakan dalam bentuk satuan teman-teman. Jadi kita harus membuat dalam bentuk satuan yang sama ya. Nah, caranya adalah langsung aja kita bentuk dalam bilangan bulat aja. Ini udah fix ya, angkanya 222, udah kita bandingkan dengan yang B. Nah, yang B ini adalah 4 ya, 2 pangkat 2, 4. Kita pangkatkan 2 lagi ya. Hasilnya adalah 16. Untuk yang C, 2 pangkat 22 itu artinya 2 dikalikan sebanyak 22 kali teman-teman ya. Jadi ini kalikan sebanyak 22 kali. Nah, untuk yang ini kita skip dulu, kita lihat dulu yang lain ya. Nah, untuk yang D ini 2 kali 2 pangkat 2 itu adalah 4 pangkat 2 sama juga 16 ya. Kemudian yang terakhir 22 pangkat 2 adalah 484. Nah, jadi sementara ini ada dua nilai yang tertinggi, A dan E, dan yang C yang belum kita ketahui. Jadi kita harus tahu dulu. Kalau misalnya nih beberapa pangkat aja udah lebih daripada nilai ini, maka otomatis C jawabannya ya. Nah, kita langsung aja kita ambil teman-teman beberapa pangkat dulu dari ini. Jadi kita ambil dulu misalnya 2 pangkat berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 kan hasilnya adalah 64 teman-teman ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2, maka 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 hasilnya adalah 128. 2 pangkat 8 hasilnya adalah 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256 ya. Kemudian kita ambil lagi 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu berarti sama dengan 512. Nah, ini udah lebih tinggi ya. 2 pangkat 9 aja udah lebih besar daripada 22 pangkat 2 atau 484. Ya, jadi ini aja kita nggak perlu teruskan sampai dengan pangkat 22. Kita udah tahu bahwa nilai dari C ini ya, atau 2 pangkat 22 itu akan lebih besar daripada yang E. Maka jawabannya adalah yang C teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, soal yang keempat. Nilai dari akar 12,5 kuadrat dikurang 3,5 kuadrat adalah. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, lagi-lagi kita harus pakai rumus yang A kuadrat min B kuadrat. Karena bentuknya sama ya. Tinggal kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, ini adalah kita masukkan ke sini. Ini kan berarti A ditambah B, ya kan, dikali A dikurang B kan. Nah, langsung aja kita masukkan. Berarti ini adalah, ini kita anggap A, ini kita anggap B. Maka 12,5 ditambah 3,5 ya, kita kalikan dengan 12,5 dikurang 3,5 ya, ini rumusnya. Maka hasilnya sama dengan akar dari, nah 12,5 ditambah 3,5 hasilnya adalah 16 ya. Kemudian dikali dengan 12,5 dikurang 3,5 dikali ini adalah 9 ya. Nah, maka tinggal langsung aja kita akarkan teman-teman ya. Ini biar gampang, berarti ini akarnya adalah akar dari ini kan 4 ya. 4 dikali dengan 3 ya. Akar 93 dikali berarti hasilnya adalah 12. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang kelima teman-teman ya.
Nah, soalnya adalah akar dari 49 per 64 ditambah akar dari 0,25 per 16. Nah, untuk mengerjakan soal ini teman-teman, kita langsung bikin dalam bentuk angka bilangan biasa ya, biar mudah. Maka hasilnya akan sama dengan, ini berarti akar dari, ini kan 7 kuadrat ya, per 8 kuadrat, ditambah akar dari 0,5 kuadrat per 4 kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini, akarnya kita hilangkan karena ini udah bentuk pangkat ya. Maka sama dengan, ini kita hilangkan, berarti tinggal 7 per 8 akarnya hilang. Tambah, ini juga 0,5 karena dia kuadrat, akarnya hilang. Ini juga akarnya hilang, jadi 0,5 per 4. Tinggal kita jumlahkan aja, 7 per 8 ditambah 0,5 per 4. Nah, ini buat ini ya. Ini itu cara ngerjainnya, teman-teman jangan terkecoh biar mudah. Itu adalah sama dengan ini, 5 per 10 biar mudah ya. Per 10 per 4. Ya, nah ini kalau dibagi itu seperti ini, biar mudah. Kemudian ini tinggal, berarti kan begini ya. 5 per 10 dibagi 4 per 1. Berarti sama dengan 5 per 10 dikali, ya karena bagi kita ganti menjadi kali, menjadi 1 per 4. Jadi hasilnya sama dengan 5 per 40 ya. Maka di sini kita tinggal tambahkan ke sini menjadi 5 per 40. Ini kita bikin dalam bentuk biasa. Kita samakan penyebutnya 40. 40 berarti di sini 40 bagi 8 itu 5. 5 kali 7 35 ditambah 5 ya, berarti ini sama dengan 35 ditambah 5 40. Jadi 40 per 40 sama dengan 1 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal ke-6. Nah, untuk soal ke-6 ini teman-teman, ini soal figural ya. Jadi ini adalah figural untuk analogi. Jadi kita langsung aja ngerjain. Mungkin ini agak beda sendiri ya soalnya, cuman gak apa-apa lah ya. Jadi biar teman-teman juga lebih bervariasi gitu ngerjain soalnya, nggak cuma satu tipe doang. Jadi untuk soal ke-6 ini adalah soal tipe figural. Kita langsung aja kerjain ya. Nah, soal ini kita lihat nih. Pertama bentuknya begini teman-teman. Kemudian kedua dia menjadi 3. Ya, jadi pertama ini dia ada satu gambar. Di sini menjadi 3, bukan 3 gambar sih, tapi 3 yang bentuknya seperti ini ya, 3 ruang gitu ya. Jadi ini 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat nih polanya. Pertama teman-teman, ini dia naik ke atas teman-teman. Kemudian di bawahnya itu bertambah 2 tapi arahnya kebalikannya. Ya, maka berarti ini juga sama nanti teman-teman. Kalau ke sini, berarti dia pertama ada di atas ya, sini begini. Kemudian di bawahnya ini ada tambah 2 lagi, tapi arahnya kebalikannya. Ini kan nunjuknya ke arah bawah, maka selanjutnya dia akan nunjuk ke arah atas teman-teman begini, dan ada 2 biji ya. Maka hasilnya gambarnya seperti ini, jawabannya yang C. Oke teman-teman, ya seperti itu untuk mengerjakan soal figural analogi. Nah, untuk soal ke-7 dan ke-8 teman-teman ya. Nah, untuk soal 7 dan ke-8 ini sudah ada nih perwakilan. Nah, ini teman-teman jadikan PR. Ya, ini jawabannya apa? Ini jawabannya apa? Jadi masing-masing ada contoh ya. Untuk yang figural teman-teman ini PR-nya. Untuk yang numerik ya, berhitung cepat ini juga ada contohnya. Jadi teman-teman untuk soal 7 ya, 7 dan 8 itu PR. Jadi teman-teman silahkan komen di bawah ya jawabannya apa. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang akan melaksanakan tes SKD, dari sekarang kalian sudah mulai harus latihan-latihan soal ya. Jadi sekarang udah untuk materi udah dikurangi, dan sekarang fokus untuk latihan-latihan soal aja. Jadi dari sekarang biar nanti kalian terbiasa nih untuk ngerjain soal-soal dengan cepat ya, terutama untuk soal TIU. Oke teman-teman, itu dia video pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti aku bakal share lagi ke kalian video-video latihan lainnya. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melaksanakan ujian SKD. Sampai jumpa. Dadah.